No Game No Life adalah sebuah serial light novel yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yukamiya, seorang penulis dan ilustrator asal Brasil yang juga dikenal dengan nama asli Tiago Furukawa Lucas. Serial ini pertama kali diterbitkan oleh Media Factory pada 25 April 2012 di bawah label MF Banguje. Sejak debutnya, light novel ini telah berkembang menjadi seri populer dengan total 11 volume yang telah dirilis sejauh ini. Cerita ini juga diadaptasi menjadi manga yang diilustrasikan oleh Masahiro Hiragi yang mulai diterbitkan di Monthly Comic Alive pada 27 Januari 2011. Adaptasi anime yang sangat dinantikan dari serial ini diproduksi oleh studio Madhouse dan pertama kali ditayang pada 9 April 2016 dengan total 12 episode yang berakhir pada 25 Juni 2016. Cerita No Game No Life berpusat pada dua karakter utama, Sora dan Shiro, kakak beradik yang merupakan hikikomori namun jenius dalam bermain game. Bersama-sama, mereka dikenal dengan julukan Blank, pemain game yang tidak pernah kalah dan misterius. Mereka menganggap kehidupan di dunia nyata membosankan dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka di dunia game. Kehidupan mereka berubah drastis ketika suatu hari mereka menerima tantangan bermain catur dari seorang sosok misterius yang ternyata adalah seorang dewa permainan dari dunia lain. Setelah memenangkan permainan tersebut, Sora dan Shiro dibawa ke dunia fantasi yang dikenal sebagai Discboard. Di dunia ini, semua bentuk konflik diselesaikan melalui permainan, mulai dari perselisihan kecil hingga perang antar bangsa. Semuanya diatur oleh 10 aturan mutlak yang melarang segala bentuk kekerasan fisik. Latar cerita No Game No Life berada di Discboard, sebuah yang dihuni oleh 16 ras yang dikenal sebagai Exit. Masing-masing ras memiliki kemampuan unik dan kemampuan magis yang berbeda, mulai dari Humanity manusia, Elf, Werebeast, hingga Flugel, ras yang memiliki sayap dan kekuatan sihir yang luar biasa. Tet, dewa permainan, adalah penguasa tertinggi di dunia ini, dan tidak ada kekerasan yang diperbolehkan. Setiap perselisihan harus diselesaikan melalui permainan yang adil sesuai dengan aturan yang ketat. Ketika Sora dan Shiro tiba di dunia ini, mereka segera menemukan tujuan hidup baru, menaklukkan semua ras di Discboard untuk menjadi penguasa dan menantang Tet dalam permainan terakhir demi menjadi dewa baru dunia tersebut. Anime No Game No Life berfokus pada upaya Sora dan Shiro dalam memimpin kerajaan manusia, Humanity, yang sedang berada di titik terendah setelah kalah dalam berbagai permainan dari ras yang lebih kuat. Mereka bertemu dengan Stefanila, cucu dari mantan Raja Humanity, dan segera menyusun rencana untuk membangkitkan kembali kejayaan manusia melalui permainan cerdas dan strategi yang jenius. Dengan kecerdasan mereka yang tak tertandingi, Sora dan Shiro menggunakan berbagai trik untuk mengalahkan lawan-lawan mereka, termasuk Werebeast yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang jauh lebih unggul. Salah satu momen ikonik dalam serial ini adalah ketika Sora dan Shiro menantang ras Werebeast dalam permainan virtual yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan ilusi yang menipu. Selain serial anime, No Game No Life juga memiliki film prequel berjudul No Game No Life Zero yang dirilis pada 15 Juli 2011. Film ini diadaptasi dari volume ke-6 light novel dan berlatar 6.000 tahun sebelum peristiwa di serial utama, ketika perang besar yang melibatkan semua ras terjadi di Discboard. Kisah ini berfokus pada Riku dan Shui, dua karakter dari masa lalu yang berusaha mengakhiri konflik melalui kecerdasan dan strategi dengan harapan menciptakan dunia di mana konflik dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Berbeda dengan serial utama yang penuh warna dan ceria, film ini menyajikan ton yang lebih gelap, mengeksplorasi tema cinta, pengorbanan, dan harapan di tengah perang besar yang menghancurkan. Keunikan No Game No Life terletak pada visualnya yang mencolok dan penuh warna, dengan palet warna yang berani dan desain karakter yang mencuri perhatian. Serial ini juga dipuji karena menggabungkan elemen strategi, permainan, dan fantasi dengan cara yang inovatif.
Tidak hanya menyajikan permainan yang memerlukan kecerdasan, tetapi juga menampilkan permainan yang diisi dengan trik, jebakan, dan manipulasi psikologis. Interaksi antara Sora dan Shiro yang selalu percaya satu sama lain dan berpikir sebagai satu kesatuan menjadi elemen kunci yang menarik perhatian penonton. Hubungan persaudaraan mereka, meskipun seringkali dibumbui dengan humor, menunjukkan seberapa dalam kepercayaan dan keterikatan di antara keduanya. Meskipun anime No Game No Life hanya terdiri dari 12 episode, serial ini berhasil mendapatkan tempat khusus di hati para penggemar anime karena cerita yang unik dan karakter-karakter yang karismatik. Namun hingga saat ini tidak ada kabar resmi mengenai musim kedua, meskipun permintaan dari penggemar sangat tinggi. No Game No Life, meskipun sangat populer, tidak lepas dari kontroversi dan masalah yang memengaruhi kelangsungan serial ini. Berikut adalah beberapa kasus dan kontroversi yang berkaitan dengan No Game No Life, serta alasan mengapa animenya tidak mendapatkan adaptasi lanjutan setelah musim pertama dan filmnya. Salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan No Game No Life adalah tuduhan plagiarisme terhadap ilustrator dan penulisnya, Yukamiya. Beberapa penggemar dan kritikus menemukan bahwa beberapa ilustrasi dalam light novel No Game No Life tampak mirip atau diduga menyalin pos dari karya-karya seni terkenal, termasuk beberapa ilustrasi dari serial lain dan majalah. Tuduhan ini pertama kali mencuat pada tahun 2016, tidak lama setelah anime No Game No Life mulai mendapatkan popularitas. Meskipun tidak ada tindakan hukum resmi yang diambil terhadap Yukamiya, kontroversi ini mencoreng reputasinya sebagai ilustrator. Tuduhan plagiarisme ini memicu perdebatan di kalangan penggemar tentang apakah Kamiya hanya terinspirasi atau benar-benar menyalin karya orang lain. Kontroversi ini berdampak pada kelanjutan adaptasi anime karena penerbit dan studio mungkin ingin menghindari potensi masalah hukum atau reputasi. Selain kontroversi plagiarisme, salah satu alasan utama mengapa serial No Game No Life mengalami jeda panjang adalah karena masalah kesehatan penulisnya, Yukamiya. Dia telah secara terbuka menyatakan bahwa dia menghadapi masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi produktivitasnya. Hal ini menyebabkan penundaan dalam penulisan volume baru light novel dan produksi manga. Masalah kesehatan ini tidak hanya mempengaruhi jadwal rilis light novel, tetapi juga membuat perencanaan musim kedua anime menjadi lebih sulit. Tanpa material sumber yang cukup dari light novel, studio animasi akan kesulitan melanjutkan cerita, terutama karena mereka ingin tetap setia pada materi aslinya. Meskipun No Game No Life memiliki 11 volume light novel hingga saat ini, anime musim pertamanya telah mengadaptasi sekitar 3 volume pertama. Film No Game No Life Third Life Zero juga mengadaptasi 6 dari novel tersebut. Dengan adaptasi ini, hampir semua material yang tersedia telah digunakan untuk membuat musim kedua yang substansial tanpa harus menunggu lebih banyak volume baru dari Kamiya. Dengan jadwal penulisan yang tidak konsisten karena masalah kesehatan penulis serta waktu yang diperlukan untuk merilis volume baru, ini menyebabkan jeda panjang antara materi sumber dan adaptasi anime. Hal ini membuat studio seperti Medius lebih berhati-hati dalam menginvestasikan sumber daya untuk musim kedua. No Game No Life juga menuai kontroversi karena konten dianggap tidak pantas, terutama yang melibatkan elemen fanservice dan hubungan antara karakter utamanya, Sora dan Shiro, yang seringkali dianggap memiliki nuansa seksual meskipun mereka adalah saudara. Beberapa adegan dalam anime dianggap terlalu provokatif oleh beberapa penonton, yang menyebabkan beberapa platform streaming atau stasiun TV menghindari untuk menayangkannya. Meskipun hal ini tidak langsung menyebabkan pembatalan musim kedua, konten kontroversial ini mungkin menjadi faktor yang membuat studio dan distributor lebih berhati-hati. 5. Studio Medius yang memproduksi musim pertama anime dan filmnya dikenal sebagai studio yang sangat selektif dalam memilih proyek. Setelah No Game No Life, Madhouse lebih fokus pada proyek-proyek lain yang dianggap lebih menjanjikan secara finansial, seperti Overlord, One Punch Man, dan Attack on Titan. Karena anime merupakan investasi besar,
Keputusan untuk melanjutkan sebuah serial seringkali bergantung pada popularitas yang konsisten, ketersediaan materi sumber, dan risiko reputasi. Meskipun No Game No Life memiliki basis penggemar yang besar, ketidakpastian terkait masalah di atas mungkin menjadi alasan mengapa Madhouse atau studio lain enggan mengumumkan adaptasi musim kedua. Secara keseluruhan ada beberapa alasan mengapa No Game No Life belum mendapatkan adaptasi lanjutan setelah musim pertama dan filmnya. Pertama, tuduhan plagiarisme terhadap Yu Kamiya mencoreng reputasinya sebagai penulis dan ilustrator. Kedua, masalah kesehatan yang dialami Kamiya memperlambat produksi volume light novel, yang pada akhirnya memengaruhi ketersediaan materi sumber. Ketiga, terdapat kekurangan material sumber yang cukup untuk mendukung musim kedua, karena sebagian besar konten yang ada telah diadaptasi. Keempat, serial ini menghadapi kritik terkait konten kontroversial yang dianggap tidak pantas oleh sebagian penonton. Terakhir, studio Madhouse memprioritaskan proyek lain yang lebih menjanjikan secara finansial sehingga kelanjutan anime ini terabaikan. Meskipun demikian, basis penggemar yang setia terus berharap akan adanya musim kedua. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai kelanjutannya. Namun popularitas yang tetap bertahan menunjukkan bahwa No Game No Life masih memiliki potensi besar untuk dilanjutkan jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.